Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat penting dalam fisika, yakni yang dinamakan vektor. Jadi setiap besaran yang memiliki nilai dan arah dinamakan vektor. Contohnya adalah kecepatan, percepatan, perpindahan, gaya, momentum, impuls, medan listrik, medan magnet, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan besaran yang hanya memiliki nilai saja dinamakan skalar. Misalkan massa, panjang, waktu, kelajuan, jarak, tekanan, energi, suhu, kuat arus listrik, intensitas, jumlah zat, dan lain-lain. Nah, untuk menggambarkan sebuah vektor, kita dapat menggambarkannya menggunakan sebuah anak panah, di mana pada anak panah tersebut ada bagian yang disebut sebagai kepala, atau yang bagian runcing ini, dan juga ada yang bagian disebut sebagai ekor. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah gambar sebuah anak panah. Nah, kita dapat menggunakan bentuk gambar yang lebih sederhana seperti ini, yakni ada bagian yang runcing yang dinamakan kepala, juga ada bagian yang dinamakan sebagai ekor. Selain itu, untuk menggambarkan sebuah vektor, kita juga mempunyai arah di mana vektor tersebut menuju ke kita, atau dapat dikatakan keluar dari bidang gambar. Untuk vektor ini, kita dapat membayangkan ada seorang yang sedang memanah, di mana bagian yang runcing ini mengarah ke kita. Jadi kalau kita bayangkan bagian yang runcing ini menuju ke kita akan melihatnya sebuah lingkaran, lalu ada sebuah titik. Nah, ini adalah menggambarkan sebuah vektor yang menuju kita. Berikutnya adalah vektor yang arahnya menjauhi kita. Nah, di sini kita bisa membayangkan juga sebuah panah yang diluncurkan yang mengenai suatu sasaran, di mana apa yang kita lihat di sini nantinya adalah bagian ekor dari anak panah tersebut yang berupa tanda silang. Jadi kalau vektor yang arahnya menjauhi kita dapat menggambarkannya dengan tanda silang seperti ini. Ini artinya arahnya adalah menjauhi kita. Nah, mudah bukan? Sekarang kita akan coba melihat perbedaan yang sederhana antara vektor dan skalar. Sebagai contohnya saya ambilkan yakni antara jarak dan perpindahan. Dalam fisika ada dua besaran yang boleh dikatakan sering tertukar, yakni masalah jarak dan perpindahan. Baiklah, sekarang coba bayangkan di sini ada seekor semut yang berjalan di atas sebuah penggaris. Jadi semut ini misalkan mulai dari tempat 0 ini, lalu dia berjalan sampai dengan ke tempat ini pada skala 10. Lalu setelah itu semut tersebut berbalik arah, jadi berjalan kemari sampai di skala 6. Nah, apabila ditanyakan kepada kita jarak yang ditempuh atau distance oleh semut tersebut, maka nilainya adalah yang pertama 10 cm, lalu ditambah 4 cm. Jadi dari 10 ke 4 ini, maka nilainya sama dengan 14 cm. Nah, untuk semut tadi, apabila kita hendak mencari perpindahan atau displacement geraknya itu, maka perpindahan ini adalah sebuah vektor, yakni vektor yang berawal dari tempat mula-mula dan berakhir di tempat atau posisi akhir. Jadi kalau kita menggambarkan vektornya adalah seperti ini, di mana kita bisa lihat di sini dia bermula dari tempat ini, angka 0, skala 0, dan berakhir di skala 6. Jadi ini adalah vektor perpindahannya. Nah, dari gambar tersebut kita lihat bahwa nilai perpindahannya adalah 6 cm dengan arah
ke kanan. Nah, ini adalah contoh yang sederhana mengenai perbedaan antara vektor dan skalar, di mana untuk vektor tadi adalah dinyatakan oleh perpindahan, sementara untuk skalar yakni dinyatakan oleh jarak. Nah, contoh berikutnya juga masih mengenai masalah jarak dan perpindahan. Jadi di sini kita melihat ada sebuah lapangan rumput, dan untuk mempermudah kita dalam melihat jaraknya, saya berikan kotak-kotak yang nilai satu kotak ini jaraknya adalah 1 meter. Nah, sekarang bayangkan ada seorang anak berlari. Pertama, ia berlari ke arah utara. Nah, seperti ini, sejauh 4 meter. Nah, ini arah utara. Lalu kemudian anak tersebut berbelok ke timur sejauh 3 meter. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa jarak yang ditempuh oleh anak tadi adalah 4 meter ditambah 3 meter, yakni 7 meter. Nah, bagaimana kalau kita diminta mencari perpindahan yang dilakukan oleh anak tadi? Sekali lagi, perpindahan di sini adalah sebuah vektor di mana berasal dari tempat mula-mula anak tersebut dan berakhir di tempat akhir dari anak tersebut. Nah, untuk mempermudah kita pada soal ini tentu dibuat lebih sederhana, sehingga untuk menghitung nilai dari perpindahan tersebut kita dapat menggunakan yakni Pitagoras, akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yakni sama dengan akar 25 atau 5 meter. Nah, dari dua contoh ini diharapkan kita bisa lebih memahami bahwa sebetulnya antara vektor dan perpindahan, antara vektor dengan skalar memang berbeda. Nah, contoh berikutnya, misalkan di sini kita akan melakukan suatu perjalanan. Katakanlah kita akan melakukan penerbangan dari Jakarta menuju ke Manado. Nah, yang pertama perjalanannya adalah dari Jakarta menuju ke Bali. Lalu yang kedua adalah terbang dari Bali menuju ke Manado. Maka untuk jarak yang ditempuhnya kita dapat menghitung jarak dari Jakarta ke Bali, kemudian dari Bali ke Manado. Nah, bagaimana dengan perpindahan? Perpindahan dari penerbangan kita ini adalah berawal dari Jakarta, kemudian menuju langsung ke Manado. Di sini kita bisa melihat bahwa jarak yang ditempuh dari Jakarta ke Manado tidaklah sama dengan jarak dari Jakarta ke Bali ditambah dari Bali ke Manado. Lalu contoh berikutnya untuk menggambarkan mengenai vektor adalah kita bisa bayangkan di sini ada digambarkan suatu sungai yang deras. Nah, apabila sebuah perahu hendak diarahkan menyeberangi sungai, nah sekarang kalau seandainya sungai tersebut tenang, maka perahu tersebut dapat langsung menuju ke seberang sungai seperti gambar ini. Namun jika sungai ini memiliki arus yang deras, maka tentu perahu tersebut tidak akan lagi bergerak langsung lurus seperti gambar tadi, namun dia akan sedikit bergerak miring. Mengapa demikian? Karena dalam gerak perahu itu ketika ada arus sungai yang cukup kencang, cukup deras, dia mendapat pengaruh dari kecepatan sungai tadi. Nah, nanti kita akan belajar mengenai bagaimana memperhitungkan besaran-besaran vektor pada soal-soal gerak. Kemudian contoh lagi mengenai vektor, yakni apabila kita bayangkan sedang menaiki sebuah mobil balap dan kita sedang berbelok,
kita dapat merasakan suatu gaya yang seolah-olah mendorong kita keluar. Nah, gaya ini timbul dari mana? Sebetulnya ketika kita sedang melakukan suatu gerak berbelok seperti ini, maka kecepatan kita akan mengalami perubahan. Nah, perubahan dari kecepatan tersebut menghasilkan yang dinamakan percepatan, sehingga nantinya akan menghasilkan gaya, di mana kita akan mempelajari lebih detail ketika kita mempelajari mengenai hukum gerak di materi hukum Newton. Juga satu lagi yakni mengenai ketika kita sedang bermain seperti roller coaster, lalu bergerak dalam lintasan yang dinamakan loop atau lintasan yang seperti melingkar ini, maka kita akan seperti merasakan tekanan atau dorongan yang sangat besar ketika berada di puncak dari loop tadi. Namun ketika kita sedang menuruni lintasan ini, kita seperti seolah-olah merasa kehilangan berat. Nah, mengapa hal demikian dapat terjadi? Ini juga dikarenakan adanya suatu gaya yang bekerja. Dan untuk memperhitungkannya, kita juga harus mengerti betul mengenai bagaimana menghitung vektor. Jadi nanti kita akan mempelajari beberapa hal mendasar mengenai vektor, yakni tentang menjumlahkan vektor, di mana kita akan belajar ada beberapa metode, yakni jajaran genjang, poligon, dan analitis. Lalu juga kita akan melihat sedikit mengenai bagaimana kita mengalihkan vektor, yakni ada dua macam perkalian, di mana yang pertama adalah perkalian titik atau dot product, dan yang kedua adalah perkalian silang atau cross product. Baiklah, ada beberapa website yang nanti bisa kalian lihat, karena website ini menarik sekali untuk mempelajari tentang vektor dan sangat membantu. Yang pertama adalah website ini dari suatu kelompok atau grup di sebuah universitas di Colorado. Jadi mereka mengkhususkan untuk membuat simulasi-simulasi fisika yang menarik, yaitu PHET. Di website di simulasi ini kita bisa melihat bagaimana kita menjumlahkan suatu vektor. Selain itu juga masih ada banyak sekali simulasi yang lain di website tersebut. Lalu yang kedua adalah website ini. Nah, ini juga sama, kita bisa melihat bagaimana menjumlahkan suatu vektor atau mengurangkan suatu vektor. Nah, di bagian berikutnya kita akan belajar mengenai operasi hitung pada vektor.